Islam dan juga nikmat sehat, sehingga kita semua pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, tempat yang mulia ini, Allah memberikan pada kita semua kesempatan untuk menunaikan dan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan membalas semua amal ibadah yang kita lakukan, senantiasa diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita pahami, ilmu yang dapat kita amalkan, dan ilmu yang dapat kita ajarkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Juga marilah kita baca shalawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang senantiasa berada di atas tuntunan beliau hingga yaumil akhir. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kembali di hari ini untuk melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan Syarh Ushul Thalathah, penjelasan dari 3 landasan utama. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan, sedikit yang kita sama-sama mengambil faedah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari, bulan, dan waktu yang istimewa. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 9 Muharram 1444 Hijriah. Baru kita melepas 1443 Hijriah, yang kita telah melewati 1 tahun dan kita memasuki tahun yang baru, dan juga kita masuk di akhir dari bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram. Terkait dengan bulan Muharram ini juga banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaannya. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da syahr Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Dalam hadis ini, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara puasa yang terbaik setelah kita lakukan di bulan Ramadan wajib adalah berpuasa di bulannya Allah. Jadi bulan ini istimewanya disebutkan sebagai bulan Allah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita pahami dan kita ingat bahwa apapun yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki istimewa. Kitab yang Allah turunkan yang paling kuat disebut dengan kitab Allah. Rumah yang paling mulia di sisi Allah adalah rumah Allah, Baitullah. Dan kemudian bulan yang paling mulia atau bulan yang memiliki kemuliaan selain bulan Ramadan adalah bulan Muharram, karena disebut dengan Syahrul. Maka di bulan ini, di mana Allah Subhanahu jangan sampai kita luput, jangan sampai kita tidak menggunakan kesempatan Allah kepada kita semua dengan ibadah. Di antara adalah puasa. Dan hari ini kita sudah bisa untuk berpuasa. Disebut dengan puasa Tasu'ah. Puasa pada tanggal 9 Muharram. Adapun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ketika memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10-nya, kemudian Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya di tahun depan aku masih memiliki kehidupan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Cuman nanti aku akan berpuasa pada tanggal 9. Namun kemudian di tahun berikutnya Allah SWT mewafatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai keutamaan dari puasa Asyura ini, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innil ahtasibu Allahi siyami Asyura Anyukafira sanah alati qabla. Dengan berpuasa di bulan atau di tanggal 10 Muharram atau di puasa Asyura, aku mengharap kepada Allah SWT agar Allah SWT menghapuskan
dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Maka ketika kita sudah melewati 1 tahun di 1443 Hijriah, kita masuk di tahun yang baru ini, Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan ganjaran dihapuskan ya, dosa 1 tahun yang betapa banyak ya, di tahun lalu kita banyak melakukan kelalaian. Sedikit beristighfar, sedikit bertaubat, lebih banyak melakukan kekhilafan. Ya. Maka di awal ya, dari tahun 1440 Hijriah ini di bulan Muharram ya, kita diberikan kesempatan Allah Taala untuk dihapuskan ya, dosa-dosa kecil kita yang lalu dengan berpuasa di Asyura ya, atau Tasu'a dan Asyura. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga di bulan Muharram ini yang masuk ke dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, ya kita bisa meningkatkan ibadah kita. Kita mengawali tahun ini dengan ya, niat ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk diperbaiki amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kemudian ya, kalau di akhir tahun itu kita mengingat dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bikhawatih. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Maka ketika kita masuk di awal tahun, kita ingat hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya amal itu tergantung dari ini. Maka di bulan Muharram ini mengingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian, ya, jangan sampai kita terlewat untuk melakukan amal-amal saleh yang berpuasa di bulan Muharram ini. Setelah nanti ya, hari ini kita tanggal 9 ya, kita tanggal 10, kemudian hari Selasanya atau ba'da Asyuranya itu, meskipun ya hadis yang menunjukkan perintah untuk berpuasa setelah Asyura itu dinilai lemah oleh para ya, ahli hadis, ulama hadis, namun para ulama mengatakan bahwa seandainya kita berpuasa pada tanggal 11-nya, jadi 9, 10, 11, maka kita masuk ke dalam pengumuman ya untuk berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Ya. Jadi ini juga dibuatkan oleh pendapat dari Imam Ahmad ya, rahimahullah taala. Dia katakan kalau seandainya seorang ragu-ragu di tanggal 9 atau 10 atau 11, maka hendaknya di tanggal 9 yang dia ketahui, tanggal 10, tanggal 11 dia berpuasa. Ini pendapat dari salah satu imam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Udah nanti kita di hari Kamisnya masih kita berarti puasa. Ya, hari ini hari Ahad, Senin, Selasa kita berpuasa. Kemudian nanti hari Kamisnya ya kita bisa melakukan puasa. Ya, maka menurut Allah ini begitu banyak ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita gunakan. Mudah-mudahan kita semua ya bisa menjadikan ya, setiap waktu yang kita miliki ya sebagai yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, terkait dengan waktu yang kita miliki tidak hanya sekedar menunjuk waktu. Ya. Ketika Allah SWT berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya tentang hillah, ahillah atau bulan-bulan. Maka Allah SWT ajarkan kepada Nabi SAW, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakan wahai Rasulullah SAW bahwasanya bulan-bulan itu bukan ya, bulan-bulan itu yang pertama adalah mawaqitu lin-nas, sebagai penunjuk waktu bagi manusia ya, pergantian bulan, pergantian tahun, pergantian hari dan seterusnya. Juga sebagai apa? Wal hajj, sebagai penunjuk kapan atau ibadah apa yang kita lakukan. Setiap hari ketika kita mendapatkan kesempatan yang diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk ibadah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan syarh usul ats-tsalatsa ya, penjelasan dari 3 landasan utama ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada risalah yang keempat. Risalah yang keempat kita sudah mulai pada pertemuan kita yang lalu dari al-aslu al-awwal, yaitu landasan yang pertama, ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelaskan bagaimana kaifiyah, tata cara
kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda, dengan makhluknya, dengan makhluk-makhluk ciptaan-ciptaannya. Kemudian juga kita juga sudah menjelaskan tentang anwa' ibadah, macam-macam dari ibadah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua yaitu adalah ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Kita mengenal agama kita, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya. Kita sudah masuki taqsim din ila thalathati maratib. Pembagian agama menjadi 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah Islam, ya, dengan rukunnya yang berjumlah 5. Ya, masing-masing sudah kita jelaskan. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, iqamus shalah, ita'iz zakat, ya, semua Allah, hajjul bait wa istiqamah sabila. Dan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian juga ada menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian tingkatan yang kedua dari agama adalah iman, dengan rukunnya yang berjumlah 6. Ya, tu'minu billahi, beriman pada Allah, wa malaikatihi, beriman pada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan juga para rasul, utusan, wa kutubihi wa rusulihi, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, yang keempat pada rasul, ya, kemudian beriman pada wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, dan juga beriman pada qada dan qadar, beriman pada takdir. Ya. Pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan sampai rukun yang keempat, ya, yaitu beriman pada para rasul. Insyaallah kita lanjutkan dari rukun iman yang kelima, yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir, ya, pertama kita pahami bahwa disebut dengan yaumul akhir, yang artinya adalah hari terakhir, ya. Maka ada hari yang pertama, ada kehidupan yang pertama. Kalau hari akhir ini adalah kehidupan terakhir, maka ada kehidupan pertama, ya. Apa itu kehidupan pertama? Ya, yaumul awwal, ya, itu adalah dunia. Kata ulama bahwa kehidupan pertama itu adalah dunia. Ya. Maka disebut dengan hari akhir karena dia, ya, tidak ada lagi kehidupan setelahnya, dan kita kekal abadi di dalamnya, ya, di dalam hari akhir, pada yaumul akhirah nanti. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir, ya, adalah al-imanu bima ba'dal mauti min adabil qabri wa na'im. Kita beriman kepada, ya, apa yang terjadi setelah kematian daripada azab kubur dan juga nikmat kubur, wa su'alul malakaini fil qabri, dan juga pertanyaan 2 malaikat nanti di kubur. Ya, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman pada hari akhir ini, ya, merupakan rukun iman yang kelima, merupakan iman kepada al-ghaib, sesuatu yang belum kita lihat pada saat ini. Ya. Iman kepada hari akhir, ya, juga masuk di dalamnya iman terkait dengan perjalanan manusia setelah, ya, kelahiran atau setelah kehidupan dunia. Ya. Setelah kita keluar dari rahim ibu kita, dari alam rahim, kemudian menuju alam dunia, maka setelah alam dunia ini kita memasuki alam kubur, alam barzakh, ya, alam transisi, ya, transit. Kemudian setelah alam kubur kita akan masuki alam, ya, alam akhirat. Alam akhirat itu berkaitan dengan adanya nafkah atau tiupan sangkakala dari malaikat, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kemudian adanya ba'ats, adanya kebangkitan. Setelah ditiup, ya, manusia atau makhluk atau manusia yang ada di kubur, setelah ditiupkan sangkakala, dia akan dibangkitkan, ba'ats. Setelah dibangkitkan, masuk ke dalam padang mahsyar. Ya, padang mahsyar ini yang kita sama-sama tahu, ya, bagaimana kondisinya. Ya,
ya, semuanya dikumpulkan, manusia yang pertama sampai manusia yang paling akhir dikumpulkan ya, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak dihitan, ya, dan ya, masing-masing ya, akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ya. Mulai dari nanti syafaat, ya, orang-orang yang di kehidupan dunianya melakukan ibadah-ibadah yang menyebabkan syafaat, ya, pada yaumul mahsyar ini dia akan mendapatkan syafaat. Di antaranya amalan yang mendatangkan syafaat, puasa, ya, apalagi bacaan Quran, ya, somul Quran, wasiam, fa'anil adi, yaumul qiyamah. Ya. Puasa dan juga Quran ini akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat di pada mahsyar. Ya. Kemudian juga ya, syafaat yang didapatkan ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syafaat itu pertolongan, Pak. Artinya ketika seseorang pada yaumul mahsyar ini, pada mahsyar ini dalam keadaan dikumpulkan, mereka banyak melakukan dosa, ya, ketika banyak melakukan dosa mereka ditolong ya, dengan ibadah tadi ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, setelah itu mereka akan melewati hisab, ya, dihisab, dihitung. Orang-orang yang mendapatkan keistimewaan pada yaumul hisab ini yang diantaranya adalah orang-orang yang jihad, ya, orang-orang mujahid yang mereka akan ya, tidak atau mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Juga orang-orang yang diberikan kemudahan dalam hisabnya, ya, maka kita minta pada Allah SWT untuk dimudahkan dalam hisab. Allahumma hasibni hisaban, itu di situ. Setelah itu tokoh yang bersyukur. Ya, kemudian amal ibadah kita akan diletakkan, catatan amal kita diletakkan. Ya, dari awal setelah kita balik, ya, sampai Allah mengambil ya, nyawa kita, ya, cabut nyawa kita, semua catatan amal kita lakukan baik buruk itu akan diletakkan. Ya. Kemudian setelah itu mizan ditimbang, ya, ditimbang dengan mizan ada dua ya, sisi yang menimbang amal buruk dan juga menimbang amal soleh. Ya. Kalau orang-orang kafir, ya, ketika mereka ditimbang dan tentu lebih berat, ya, amal buruknya, dosa-dosanya, mereka akan langsung yang melewati sirat. Mereka akan langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau orang-orang beriman, kaum mukminin, ya, mereka akan melewati haud, melewati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan al-Kautsar. Mereka akan minum dari haud Nabi SAW. Ketika meminumnya mereka tidak akan merasa haus. Kemudian setelah itu Allah SWT akan menguji orang-orang beriman. Lalu kemudian mereka semua akan melewati as-sirat, ya, melewati sirat, dan ini kondisinya bermacam-macam. Ada yang melewatinya seperti kilat, ya, ada yang melewatinya ya, seperti kecepatan angin, ada yang melewatinya ya, seperti kecepatan seekor kuda berlari, ya, dan ada yang melewatinya sangat lambat. Yang gagal melewati sirat ini langsung ya, dilempar dalam api, di bawahnya neraka. Ya. Yang berlapis-lapis, ya, yang begitu sangat dalam sekali. Kemudian setelah melewati sirat mereka akan melewati mantar, jembatan. Yang melewati jembatan ini orang-orang beriman semua, sudah tidak ada lagi orang munafik, orang kafir, tidak ada. Mereka sudah melewati sirat. Setelah itu baru mereka masuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah di antara perjalanan manusia setelah kehidupan dunia. Ya, dan beriman pada hari akhir ini, ya, kita beriman terkait dengan apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia ini. Baik. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentu terkait dengan hari kiamat, ya, kita sering baca dalam ayat Al-Quran begitu dahsyatnya, ya, berharap dahsyatnya kejadian-kejadian yang Allah ya, jadikan pada hari kiamat nanti. Dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2 ini Allah SWT gambarkan sedikit ya, di antara gambaran hari kiamat. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya ya, goncangan atau huru-hara pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Ya, jadi Allah mengingatkan kita, Pak. Ya,
jangan sampai kita bertemu dengan hari kiamat. Ya, karena memang nanti sebelum hari kiamat ya, dengan tanda-tandanya, ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang sedang, ada tanda-tanda yang besar. Ya. Nanti di akhir dari pembahasan di landasan kedua ini akan dibacakan hadis yang panjang dan menyebutkan tentang tanda-tanda dari kiamat. Kalau tanda-tanda kecil dari kiamat itu diantaranya adalah ya, banyaknya ya, guncangan, gempa bumi, ya, apalagi Pak, tanda-tanda kiamat kecil. Ya, mulai dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicabutnya atau diwafatkannya para ulama, dicabutnya ilmu, ya, dan lain sebagainya. Dan mulai tersebarnya ya, zina. Ya, apalagi saat ini kita melihat bagaimana kemudian bukan hanya zina saja, ya, tetapi lebih dahsyatnya lagi yaitu adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, sudah mulai tersebar. Jadi dia adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian tanda-tanda kiamat yang sedang, ya. Kemudian nanti sampai pada tanda-tanda kiamat yang besar, ya. Diterbitkannya matahari dari barat, kemudian ya, diruntuhkannya langit, ya, dihancurkannya, dijalankannya gunung-gunung ya, dan lainnya. Nah, Allah SWT dalam surah Al-Hajj ini menyebutkan bahwasanya perkara huru-hara kejadian akhir sangat dahsyat. Ya. Allah SWT katakan yauma tarawunaha tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya. Pada hari ya, dibangkitkannya hari akhir kiamat ini, tarawunaha tadhhabu kullu murdi'atin yauma tarawunaha tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, pada hari orang yang menyaksikan hari akhir itu dibangkitkan, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu-ibu yang sedang menyusui ya, bayinya akan apa? Dilemparkan. Yang bisa kita bayangkan ya, saat ini melihat ada ibu menggendong bayi kemudian dilemparkan, itu sesuatu yang mustahil. Jadi pada hari kiamat kejadiannya seperti itu. Saking apa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Wa tad'u kullu murdi'atin wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kemudian wanita-wanita ibu yang sedang hamil itu akan langsung melahirkan janinnya, langsung kontraksi, langsung keluar, nggak ada rasa sakit lagi, ya, nggak ada perlu disesar dan lain sebagainya, langsung keluar. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Ya. Kemudian buat orang nasa sukara, orang sukara, dan melihat ya, kalian akan melihat manusia itu dalam keadaan seperti orang yang sedang mabuk, ya. Seperti orang mabuk, tapi mereka tidak mabuk, bukan karena sebab minuman keras, ya. Artinya apa? Mereka semuanya ketakutan, ya. Karena dalam surah Al-Baqarah disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi, ya, seorang lari dari saudaranya, wa ummihi, wa abi, dari bapak ibunya, wa sahibatihi, wa bani, ya, lari mereka meninggalkan ya, sahibah di sini disebutkan sebagai pasangan, istri kita, suami kita tinggalin semua. Wabani dan anak-anak kita tinggalin semua, kecil, besar, dan paling kita sayang tinggalin semua. Itu dahsyatnya hari ya. Ya. Kemudian ngomong di surah walakinna ada Allah syadid. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang ada Allah sangatlah pedih. Ya, maka beriman pada hari akhir ini ya kita beriman bahwa hari akhir ada, pasti akan dibangkitkan. Beriman bahwasannya pada hari akhir nanti banyak ya akan ada fase-fase kehidupan setelah kematian itu, yang mulai dari tadi ya, dibangkitkan dan seterusnya. Beriman ya bahwasannya ya jangan sampai kita bertemu dengan hari kiamat. Ya, karena yang bertemu dengan hari kiamat ya orang-orang yang buruk. Orang-orang yang masih keimanan ya sebelum detik-detik dibangkitkannya ya, hari kiamat mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih punya keimanan, masih dicinta Allah, mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ke-6. Ya. Rukun yang ke-6 adalah tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada qadar baik, ya, qadar yang baik ataupun qadar yang
yang menguji kita. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita merasa bahagia, kita senang. Takdir yang Allah SWT berikan kepada kita dan kita sedih, ya, menangis dengan takdir tersebut. Dan itu semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tu'minu bi anna ma yajri fi hadzal kauni min khairin aw syarrin, min kufrin aw imanin, min ni'matin wa naqmatin, min rakha'in wa shiddatin, min maradin wa sihhatin, min hayatin wa mautin. Kullu ma yajri fi hadzal kauni fa innahu muqaddarun lam yakun sadafah atau yakun amran mustahil. Kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, baik ya, kebaikan, keburukan, ya, kekufuran, iman, nikmat atau ujian, atau kemudahan, kelapangan dan kesulitan, atau sakit, sehat, hidup, mati, seluruh yang terjadi dalam kehidupan ini itu sudah ditentukan, bukan terjadi begitu saja. Ya, nggak seperti tahu bulan kayak digoreng dadakan, nggak seperti itu. Tapi sudah Allah SWT tentukan. Kapan ditentukannya, Pak? Ya. Kapan ditentukannya? 4 bulan. Ya. Semua ya catatan manusia sudah ditentukan, bahkan ya Muqaddir kulla syai' itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Ya, sudah ditentukan ya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfuz. Ya. Maka ma'asabaka, ya, para ulama memberikan satu kaidah terkait dengan ya takdir ini adalah ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpa kita ya tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah. Wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa ya yang luput dari kita ya itu bukan sesuatu yang akan kita dapatkan. Contohnya Pak, ya, kalau ya hari ini kita mendapatkan nikmat, ya kita mendapatkan rezeki, maka rezeki yang kita terima anggaplah ya 1 juta rupiah, maka rezeki itu adalah rezeki yang tidak meleset, ya, bukan rezeki yang tertukar, ya, tapi rezeki yang sudah Allah tentukan sebelum kita diciptakan. Ya, dan kita tidak mendapatkan uang 2 juta rupiah, ya, bukan berarti kita tidak mendapatkan itu. Tapi memang Allah sudah tentukan 1 juta itu untuk. Jadi artinya apapun yang sudah saat ini kita rasakan, yang kita dapatkan itu adalah semua takdir qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama ada yang membedakan antara qada dengan qadar. Kalau qada itu adalah ketentuan yang belum terjadi. Belum terjadi. Kalau qadar itu adalah ketentuan yang sudah terjadi. Maka hadis Nabi SAW menyebutkan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Itu maksudnya takdir Allah, bukan takdir sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya bisa diulang. Ya. Masalahnya saat ini kita tidak tahu apa takdir kita. Ya. Allah yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu apa kita nggak tahu. Ya, maka kita berdoa pada Allah SWT ya, dalam doa kebaikan. Ya, semuanya Allah. Ya, tentunya misalnya kehidupan dunia ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, di kehidupan dunia kita diberikan kebaikan. Fil akhirati hasanah. Kita adzabannar, kita minta dijauhkan api neraka, kita minta diberikan husnul khatimah, kita minta kepada Allah Taala ya, karena memang ya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah sebuah upaya tafa'ul, optimisme kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya takdir atau qadar daripada ini, Allah menyebutkan iman bil qadari yatadammanu arba'a, yatadammanu arba'a darajatin man lam yu'min biha ya kullu man lam yu'min biha kulluha falaysa mu'minan bil qadari. Sesungguhnya beriman pada qadar itu harus mencakup 4 derajat, 4 perkara. Ya, siapa yang tidak mengimani 4 perkara, 4 derajat tingkatan ini, ya belum menyatakan beriman dengan takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, kita beriman bahwasanya Allah
alima kulla syai'in fil azal, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu pada masa yang lalu. Ya, alima kulla ma yajri maka wa yakun ila ma la nihayah. Kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah mengetahui al-ilmu ini, ya, pengetahuan Allah ini itu ya terjadi atas apa yang berlalu dan apa yang akan datang. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah berlalu dan apa yang akan datang bila la nihayah, sampai tidak ada batas akhirnya. Jadi kalau kita bilang dengan qadar, pertama kita tahu bahwa Allah mengetahui, maha mengilmui apapun. Segala sesuatu tidak ada yang luput ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, bahkan ya daun jatuh ya di bumi Allah atau tidak? Kita harus meyakini bahwa Allah ilmu, Allah mengetahui, alim. Ya, seekor satu semut hitam kecil di atas batu hitam kecil, Allah tahu atau tidak? Tahu. Kita harus meyakini bahwa Allah tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita? Tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia? Tahu. Nah, itu tingkatan perkara yang pertama terkait dengan takdir, kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui itu semua. Yang kedua, ya, martabatul kitabah fil lauhil mahfuz. Ya. Kita meyakini bahwasanya Allah telah menuliskannya. Kitabah ya telah menuliskan semua perkara, semua takdir di lauhil mahfuz. Wa hiya anna Allah kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz kama yajri syai'un illa wa huwa maktubun fil lauhil mahfuz laisa hunaka syai'un yajri wa huwa ghairu maktub. Ya, kita meyakini bahwasanya semuanya telah dituliskan Allah Subhanahu di dalam lauhil mahfuz ya, dan tidak ada satupun yang luput. Ini yang kedua. Yang pertama ilmu, kita mengetahui bahwa Allah mengetahui semua yang ada di kehidupan dunia ini, yang lalu dan akan datang, dan semuanya tidak ada batas. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah telah menuliskannya dalam lauhul mahfuz. Kemudian yang ketiga, masyiatullah an-nafidhah. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah Maha berkehendak. Wa hiya anna Allah subhanahu yasha'u syai' wa yuridu. Fama min syai'in yahduthu illa qad syaa Allah wa arada. Kama fil mahfuz. Kita meyakini bahwa apa yang terjadi, yang sudah Allah ketahui, yang sudah Allah tuliskan, ya, Allah kehendaki untuk terjadi. Ya, fa'alun lima yurid. Ya. Kita meyakini bahwasanya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah berkehendak ya kita dalam keadaan sehat. Allah berkehendak ya seseorang diberikan ujian sakit. Allah berkehendak dan seterusnya. Ya. Maka ini yang ketiga. Yang keempat, perkara dari iman pada takdir adalah martabatul khalqi wal ijad. Ya. Penciptaan dan juga ya pengadaan. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu. Jadi artinya setelah kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, Allah telah menuliskannya di lauhul mahfuz, Allah berkehendak atas segala yang telah dituliskan di lauhul mahfuz, maka kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada ya risalah yang pertama, risalah sebelumnya dalam kitab Syahrah ini kita meyakini bahwa kullu ma siwallahi alam. Selain Allah adalah ciptaan, ya, dan Allah adalah khaliq, ya, selain Allah adalah makhluk. Ya, maka ya ketika kita memahami proses, memahami tingkatan ya perkara dalam qadar ini, dalam takdir ini, maka kita akan ya memahami takdir dengan sempurna, dengan baik. Yang pertama ya Allah paham atas segala sesuatu. Yang kedua ya Allah telah menuliskannya dalam lauhul mahfuz. Yang ketiga Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi atau yang menuliskan di lauhul mahfuz. Yang keempat, ya Allah SWT Maha menciptakan dan mengadakan apa yang sudah dituliskan, yang dikehendaki dan juga yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan maratibul qadar. Jemaah Allah taala dari ya, rukun 6 iman yang benar ini ya, maka Syekh Ahmad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan dalilnya ya, yang menyebutkan tentang keseluruhan dari iman benar ini. Wa dalil ala hadhihi al-arkan sittah qauluhu ta'ala, dan dalil dari rukun iman yang berjumlah 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177.
Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Ya, bukanlah kebajikan itu ketika kalau kalian memalingkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Maksudnya di sini adalah sebuah bantahan. Dalam ayat ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka terus ya berprasangka buruk, yang mereka terus ya membangkang dan menolak dan membicarakan terkait dengan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Ya, ketika dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, maka kemudian orang-orang Yahudi mencibir, orang-orang Yahudi menolak, dan orang-orang Yahudi ya terus membicarakan. Allah bantah bahwasanya laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Ya, bukanlah kebajikan, bukanlah ibadah ketaatan itu ya menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau barat. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah bukanlah kebajikan apa yang kita inginkan, karena orang Yahudi menginginkan kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Yang nggak mau mereka ke Ka'bah. Ya, bukan kebajikan, bukanlah ibadah, bukan ketaatan itu ketika mengikuti hawa nafsu. Tapi ketaatan itu adalah apa? Walakinnal birra man amana billah. Tapi kebaikan ibadah ketaatan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat, wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wal nabiyyin, juga beriman kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul qadar, adapun bentuk takdir iman yang keenam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya segala sesuatu yang telah kami ciptakan dan tentukan ketentuan yang takdirnya. Dalam surah Al-Qamar ayat 49. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada tingkatan agama yang ketiga. Jadi landasan kedua, ma'rifatul din sabilillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ya, kemudian disebutkan tiga tingkatan agama. Yang pertama kemarin kita sudah lewati apa? Islam, kemudian iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ya. Ta'riful ihsan, al-martabatul tsalitsah al-ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ya adalah tingkatan ketiga dari agama. Ruknun wahid, memiliki satu rukun. Ya, kalau Islam memiliki berapa rukun? 5, iman 6, ihsan 1. Apa itu rukun ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Bila takun tarahu, apabila kau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya, ini ihsan. Ihsan secara bahasa adalah iqamu syai'i ya wa itmamuhu. Ihsan itu artinya adalah menyempurnakan sesuatu, membaguskan sesuatu. Ya. Kemudian ihsan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ihsan bainal abdi wa bain rabbi. Ya. Ihsan seorang hamba terhadap ya Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dimaksud di dalam ya ihsan yang disebutkan atau ihsan dari tingkatan agama. Yang kedua, ihsan bainal abdi wa bainan nas. Ihsan antara seorang hamba dengan manusia sesama. Yang ketiga, ihsan sin'ah wa iqanha. Yang ketiga itu adalah membaguskan ya ihsan pada suatu amal pekerjaan, suatu perbuatan, dan juga menyempurnakan dan menyelesaikannya. Ya, jadi ihsan itu pada Allah, ihsan itu kepada sesama manusia, ihsan itu terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, ini tingkatan agama yang ketiga. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 2 tingkatan. Ya, sebagaimana rukun dari ihsan itu adalah kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita. Maka itu ada 2 tingkatan dari Islam. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tingkatan pertama dari Islam itu adalah engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah.
yang disebut dengan al-musyahadah al-qalbiyah, yang disebut dengan hati kita yang melihat, hati kita yang meyakini. Jadi tingkatan ataupun derajat dari ihsan seseorang adalah ketika dia melakukan ibadah, dia meyakini, dia betul-betul seakan-akan melihat Allah. Jadi artinya kalau kita sholat, ketika mau takbir, kita seakan-akan di depan kita melihat Allah. Ketika kita puasa, maka kita seakan-akan di depan kita melihat Allah. Atau banyak yang disebut dengan muraqabah, senantiasa ya muraqabah. Yang pertama ini seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan ya ketika kita beribadah di hadapan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi dalam kita melihat manusia, tetapi hati kita, bukan mata kita, tapi hati kita. Syahadatul qalbiyah, kata para ulama disebut dengan syahadatul qalbiyah ya, min syiddatil yaqin wal iman, karena kata Allah iyanan ya. Karena apa seperti itu? Karena iman yang kuat ya, dan keyakinan yang kuat ya. Bukan karena ya sekarang mungkin ada orang yang meyakini bahwa dia bisa melihat yang baik. Ada orang yang meyakini bahwa dia melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga ya. Itu bukan seperti itu maksudnya. Tetapi yang disebut dengan ihsan tingkatan pertama ini adalah karena yakinnya dia, karena imannya dia ya, tentu dengan rukun iman, tentu dengan rukun Islamnya ya. Kemudian apa? Karena kata Allah maka seakan-akan ya, seseorang yang memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat itu yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjangnya. Nah, artinya keyakinan adalah ya. Baik. Walidzalik yujazi ahlul ihsani bil akhirah bi an yarahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mewujudkan tingkatan pertama dari ihsan ini, maka kita akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Bagi orang-orang yang ihsan, mereka mendapatkan kebaikan dan juga ziyadah. Apa itu ziyadah? Tambahan. Az-ziyadah hiya nadharu bi wajhillah. Tambahannya itu adalah mereka bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari tingkatan ihsan adalah ya, illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau kita belum bisa ya, menghadirkan hati kita, meyakini hati kita bahwasannya kita melihat Allah, maka apa? Kita meyakini bahwa Allah SWT melihat kita. Dalam tablugh hadhil martabah al-'azimah fa innaka ta'buduhu 'ala tariqatil muraqabah bi an ta'lam anna Allah yaraka. Jadi yang kedua ini muraqabah. Ya, kalau yang tadi pertama seakan kita melihat Allah, ya, yang kedua seakan-akan kita terus dipantau, ya, ada CCTV yang melihat kita. Kalau kita mau melakukan maksiat, kita melihat, atau kita meyakini bahwa Allah Maha melihat. Kalau kita sholat, ya, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Ini yang kedua dari tingkatan ihsan. Nah, kemudian ya jemaah Allah Taala, dari tiga tingkatan ini yang perlu kita urutkan dari Islam, iman, dan ihsan. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa ad-dinu dawair, agama itu ada batasan-batasannya, ya. Ada sirka atau lingkaran-lingkarannya. Nah, lingkaran yang pertama yang paling besar adalah Islam. Jadi kalau diurutkan kan kita sebutkan Islam, iman, kemudian ihsan. Yang paling luas lingkarannya itu adalah Islam. Yang paling luas adalah Islam. Artinya apa? Hatta innahu yadkhulu fiha al-munafiq wa yuqallu muslim wa yu'adil mu'amalat al-muslimin. Ya. Artinya bahwa lingkaran Islam ini sangat luas sampai orang-orang munafik, ya, mereka dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena yang disembunyikan itu kok munafikan, yang ditampakkan adalah Islam. Ya, seorang
seorang muslim meskipun hatinya ternyata seorang munafik. Ada orang banyak melakukan maksiat jadi seorang fasik, ya. Tapi dia sholat, dia puasa, sedekah, haji, ya. Tapi dia banyak melakukan dosa yang tidak terlihat, tidak kita ketahui, maka kita katakan dia seorang muslim. Luas. Ya. Yang kedua, daerah tadi wahiyya awjatu minal ula wa khas. Lingkaran yang kedua itu lebih khusus, lebih sempit, yaitu apa? Iman. Ya. Ya, wa hadhihi la yadkhulu fiha al-munafiq an-nifaq bi'tiqadi abada. Ya. Orang yang masuk ke dalam lingkaran iman ini bukan orang yang punya kemunafikan, kenifakan secara akidah dalam hati. Ya. Jadi semua orang mukmin adalah muslim. Tapi tidak semua orang muslim adalah mukmin. Jadi Pak, semua orang beriman, orang mukmin adalah muslim. Tapi tidak semua muslim mukmin. Tidak semua orang Islam itu dikatakan punya iman. Ya. Wala kullu mu'min wala yaqulu aslam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia perintahkan kepada Rasulullah katakan bahwa kalian belum beriman, tapi kalian adalah sudah berislam. Baik. Dan ini ada dua bagian. Ya, orang beriman ada dua. Yang pertama, iman kamil atau iman naqis. Yang pertama orang yang punya iman yang sempurna, dan yang kedua adalah orang yang punya iman yang tidak sempurna. Ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tidak beriman kalian gitu kan. La yu'minu ahadukum hatta apa? Hatta yuhibba yakini ma yuhibba. Tidak beriman kalian sampai mencintai ya saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman kalian sampai kalian menjadikan aku, maksudnya Nabi SAW, lebih dicintai ya daripada diri kalian, daripada istri dan seterusnya. Maksudnya tidak beriman itu apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Baik. Lingkaran yang ketiga ini lebih sempit lagi. Ya, dari yang iman itu adalah ihsan. Ya. Wa hiya kama bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yadkhulu fiha illa ahlul iman kamil. Tidak ada yang masuk ke dalam ihsan ini kecuali orang yang punya keimanan yang kamil, yang sempurna. Kalau iman yang tidak sempurna itu tidak masuk ihsan. Maka dari itu kita urutkan tingkatan yang paling tinggi berarti apa? Ihsan. Yang kedua iman. Yang ketiga Islam. Orang yang muslim belum tentu iman, apalagi ihsan. Orang yang iman sudah pasti Islam, tapi belum tentu ihsan. Sedangkan orang ihsan sudah pasti dia beriman dan pasti dia Islam. Ya, soal bisa dipahami Pak ya, terkait dengan tiga tingkatan agama. Baik. Dalil ya daripada ya tingkatan pertama dari ihsan atau dalil daripada ihsan. Dalil ihsan, dalil qaul ta'ala. Ini kita sebutkan, Syekh menyebutkan hadis ayat tentang ihsan dalam surah An-Nahl ayat 128. Wa dalil qaul ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah SWT bersama dengan orang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang ihsan ya merupakan tingkatan paling tinggi dari agama seseorang. Wa qulu ta'ala, dan firman Allah SWT, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakal kepada Al-Aziz, Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Ya Allah SWT Maha melihatmu ya ketika engkau melaksanakan salat. Wa taqallubuka fis sajidin, dan juga Allah Maha melihat gerakan-gerakan kita di tengah-tengah orang yang sujud. Jadi ketika kita sholat berjamaah, Allah melihat kita tapi apa? Lihat, jangan dipikir, jangan kita punya paham bahwa ketika kita bersolat berjamaah Allah hanya melihat imam saja. Allah hanya melihat sholat pertama, sholat kedua. Tapi Allah semua melihat semuanya. Ya. Kayak gerakan-gerakan ketika kita sholat itu dilihat, kita perhatikan juga. Innahu huwas sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 61.
wa ma takunu fi sya'ni wa ma tad'u min Qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhada. Ya, sesungguhnya engkau ya tidaklah dalam suatu ya keperluan urusan wa ma tad'u min Qur'an, dan apapun ayat yang engkau baca dalam Quran, wa la ta'maluna min 'amal, dan tidak ada suatu amal perbuatan yang kita lakukan, yang engkau lakukan, illa kunna 'alaikum syuhada, kecuali kami menyaksikan apa yang kalian perbuat, yang kalian lakukan. Tufiruna fi, ketika kita melakukannya. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa fis sama, dan tidak ada yang luput dari pantauan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meskipun sebiji dzarrah, meskipun sekecil atom dari apa yang terjadi di langit maupun di bumi. Wala asghara min dzalik, meski dan lebih kecil dari itu. Wala akbar, dan lebih besar dari itu, illa fi kitabim mubin, kecuali telah Allah catat, ya telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ini ayat ini luar biasa memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa sebiji dzarrah dan lebih kecilnya pun Allah tahu, sudah dicatat. Lebih besar dicatat. Ini menunjukkan dalil ihsan dari ayat Al-Qur'an. Ini maksud Allah. Satu lagi kita jelaskan hadis tentang dalil dari ihsan ini, atau dari semuanya, dari Islam, iman, dan ihsan. Ya, kita sebutkan dalil dari hadis Nabi SAW, ya, hadis Jibril al-Masyhur an Umar radhiyallahu anhu. Hadis Jibril yang masyhur, yang populer, yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau Al-Qur'an, di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, ya, induknya ayat, induknya surat, induknya Al-Quran. Kalau hadis Jibril atau hadis Umar ini, para ulama menyebutnya dengan Ummus Sunnah, dengan induknya hadis, dan induknya hadis. Dan kita perlu memahami, karena kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tidak hanya Quran yang kita pelajari, tapi kita pelajari juga hadis Nabi SAW. Hadis Jibril al-Masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kebiasaannya mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduknya ngapain? Menuntut ilmu. Ya, kalau kita duduk sambil kopi ya, selesai. Kalau suasana para sahabat yang duduk menuntut ilmu. Idh qala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ar. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki memiliki berpakaian berbaju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. Ya, la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak terlihat dari badannya bekas-bekas safar, dan tidak ada dari kami yang mengenalnya. Jadi yang dimaksudkan dari hadis ini adalah bahwa laki-laki ini ya hitam, rambutnya putih, bajunya, itu maksudnya adalah bahwa dia tidak kena kotoran, tidak ada debu, tidak ya bersih, tidak ada tanda-tanda safar. Kalau kita tahu bahwa orang yang melakukan safar perjalanan pasti akan ya lecek bajunya, ya keringetan dan lain sebagainya. Ya, meskipun kita pakai kendaraan yang sudah nyaman, tetap ada bekasnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki ini tidak ada ya bekas-bekas safar, artinya ya mereka menyangka bahwa laki-laki ini dari luar daerah Madinah. Ya. Dan ternyata mereka menyangka bahwasanya laki-laki ini dari daerah luar Madinah, kemudian dari Madinah melakukan safar. Yang anehnya lagi, la ya'rifu min ahad, sudah tidak kelihatan safar, dan dari kami para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian dia duduk ya pada Nabi SAW, dan kemudian menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Jadi ditempelkan. Wa kafaihi ala fakhidaihi, kemudian menaruh kedua telapak tangannya di atas ya paha Nabi SAW. Ini adab dalam hadis, ilmu untuk akal. Ya, ini diantara ini banyak sekali hadis pelajaran dari hadis ini, makanya disebut ummu sunnah. Pada kesempatan lain kita akan jelaskan lebih dalam terkait dengan hadis ini. Waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan tentang Islam. Dia sudah datang, tidak ada yang kenal,
menempelkan lutut, menaruh tangan di atas paha Rasulullah, menunjukkan bahwasanya dia betul-betul sangat serius karena dekat dengan Nabi SAW. Kemudian memanggil Nabi SAW dengan sebutan Muhammad. Enggak ya Rasulullah, ya, karena memang ada atau yang terjadi di zaman saat itu, zaman sahabat yang memanggil Muhammad langsung itu adalah para ahli-ahli Badiyah atau orang-orang Badui. Ini orang-orang Badui yang ada di pelosok-pelosok daerah, mereka begitu manggilnya. Makanya ada suatu saat ada Badui manggil Muhammad, kemudian ada sahabat yang marah. Ya, la taj'alu du'a'akum kadu'a'i, la taj'alu du'a Rasul kadu'a'i bainakum. Ya. Janganlah kalian jadikan ya, panggilan kepada Rasulullah ya sebagaimana panggilan sesama di antara. Ada ayat Allah SWT turun. Kemudian kabarkan tentang Islam, maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Ana asyhadu an la ilaha illallah." Kau bersaksi tiada sesembahan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada ya dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan kau membayar zakat. Wa tasum Ramadan, dan kau berpuasa Ramadan. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau yang melakukan haji ya ke Baitullah ya apabila kau memiliki kemampuan. Faqala shadaqta, maka kemudian laki-laki itu menjawab shadaqta, benar. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusalli. Para sahabat ya, yang meriwayatkan hadis itu contoh mengatakan kami heran-heran, datang bertanya kemudian membenarkan seakan-akan dia sudah ya. Nah, kemudian qala fa'birani iman. Kemudian yang kedua bertanya lagi, kabarkan tentang iman. Kalau Rasulullah menjawab, untuk minabillah wa malaika, kau beriman kepada Allah, wa malaikati, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, dan beriman pada baik yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, benar. Kaget-kaget tadi sudah bertanya, kemudian membenarkan. Qala akhbirni 'anil ihsan. Dia bertanya lagi, kabarkan tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalau Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, tapi bahwasanya Allah SWT melihatnya. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya. Berikan kabar tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Bukan berarti yang bertanya tadi sudah tahu, sama-sama tidak tahu. Ini adab. Ya. Mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Ini sebuah adab. Ya. Yang ditanya dan yang bertanya yang memiliki pengetahuan yang sama-sama tidak tahu, karena yang mengetahui kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innallaha 'indahu 'ilmu sa'adat. Surat Luqman ayat 34 berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat semuanya yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa'akhbirni 'an amarabiha. Ya, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tandanya. Qala an taridal amatu rabbataha. Kalau Rasulullah jawab, yang pertama an taridal amatu rabbaha. Rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antarul kufatal quratal 'alata ri'a asy-syai yataqawaluna fil bunyan. Dan kau melihat seorang kufar, orang yang tidak bersandal, orang yang tidak beralaskan kaki. Qurata, yang tidak berpakaian. Maksudnya tidak berpakaian adalah pakaiannya lusuh, pakaiannya compang-camping. Al-'alata, 'ala itu artinya orang yang minta-minta, tidak punya banyak harta. Ri'a asy-syai, dan juga seorang pengembala kambing. Yataqawaluna fil bunyan. Mereka kemudian membangun bangunan dan saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya. Jadi dua tanda kiamat yang Rasulullah dalam hadis. Yang pertama adalah seorang budak wanita melahirkan tuan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kata ulama
bahwa zaman itu ya, atau kondisi saat itu banyak terjadi peperangan, banyak terjadi jihad, fisabilillah, kemudian banyak mendapatkan ghanimah dan banyak tawanan, harta rampasan perang, banyak tawanan, banyak para budak wanita. Kemudian budak wanita itu halal Pak, halal untuk dicampuri, digauli oleh siapa? Oleh tuannya. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ya Allah sebutkan ya, apa namanya? Ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, kecuali terhadap istri-istri dan juga budak-budaknya. Ketika seorang tuan ya, atau pemilik budak kemudian menggauli budak perempuannya dan melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki menjadi siapa? Tuan dari budak perempuan. Kalau melahirkan anak perempuan ya sama, jadi tuannya dari ibunya sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan dalam hadis ini bahwa akan terjadi banyak peperangan, kemudian akan banyak tawanan dan banyak harta rampasan. Artinya banyak peperangan pada saat itu. Ya, bukan yang kita pahami saat ini. Ya, banyak kasus-kasus ya, maaf seperti pekerja-pekerja yang keluar negeri dan banyak melahirkan itu Pak ya, bukan seperti itu. Ya, makna yang lain para ulama menyebutkan bahwa maksud dari hadis ini ya, seorang budak akan melahirkan tuannya, maksudnya adalah banyaknya terjadi ya hukukul walidain, banyaknya terjadi pembangkangan durhaka terhadap orang tua. Ya, khususnya seorang anak perempuan durhaka kepada ibunya. Terjadi atau tidak saat ini? Banyak. Anak menggugat ibunya, anak memasukkan penjara, memenjarakan ibunya. Ya, dan seterusnya. Banyak terjadi. Kemudian tanda yang kedua, antara rufat dan qawat dan alat. Kau melihat seorang yang tidak berlalaskan kaki, pakaian compang-camping, tidak punya tidak punya uang atau butuh uang, maksudnya ini adalah siapa? Peminta, orang fakir miskin. Syi'a asyai dan juga seorang pengembala kambing. Ya, pengembala kambing di masa itu ya dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki banyak harta karena mereka hanya mengembalakan kambing, makanya mereka mendapatkan harta dari jasa mereka. Tapi apa yang terjadi pada tanda-tanda kiamat itu? Ya taqawwaluna fi dunya, mereka membangun rumah dan megah-megahan dengan ya bangunan. Orang miskin tapi membangun rumah besar. Terjadi atau tidak Pak? Ya, jadi atau tidak? Ya, karena kalau itu ya di di berita saya lihat itu seorang pengemis buat produk ternyata dalamnya apa Pak? Uang puluhan juta. Nah, ya, dari hasil pengemis. Ada lagi pengemis punya rekeningnya ya ratusan juta. Ada pengemis ya mengemis untuk bayar cicilan mobil, punya rumah dan seterusnya. Ya. Ada para ulama lain yang menyebutkan bahwasanya makna hadis ini adalah ketika suatu negara, suatu daerah yang terbelakang kemudian akan semakin maju. Ya, sebuah daerah yang banyak istilahnya hutan kemudian akan menjadi ya tempat, akan menjadi pusat peradaban, akan menjadi banyak bangunan-bangunan besar di atasnya. IKN. Ya, hutan kemudian ada hutan. Ya, intinya ini di antara tafsiran dari hadis. Maka kemudian Nabi SAW berlalu. Dia meninggalkan. Kalau ditamalian faqala ya Umar. Kemudian laki-laki ini setelah bertanya, tadi apa yang pertama bertanya Pak? Islam, iman, hari kiamat, kemudian tanda-tanda kiamat. Setelah bertanya berlalu pergi laki-laki ini. Kalau ditamalian kemudian beberapa saat kemudian faqala, kemudian Nabi SAW berkata, ya Umar, ada dari manisari, wahai Umar, apakah kau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, maka Umar berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jawaban seorang penuntut ilmu, adab seorang penuntut dari hadis tentang sunnah ini, hadis tentang Jibril, hadis Umar ini, banyak para ulama mengambil adab-adab dalam hadis ilmu. Makanya insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bahas faedah-faedah dari hadis ini terkait dengan menuntut ilmu. Umar berkata menjawab Nabi SAW, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, hada Jibril, ini adalah Jibril. Tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimakum amra dinakum. Ya, beliau datang
kemudian apa? Mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Jadi yang tadi datang adalah Jibril alaihissalam yang menyerupai seorang laki-laki yang disebutkan oleh para ulama. Ya, laki-laki ini adalah seorang sahabat yang bernama Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Ya, di masa yang akan datang kemudian ada laki-laki yang beberapa saat kemudian akan ada laki-laki yang beriman kepada Allah SWT, ya, mengucap dua kalimat syahadat. Dia bernama Dihya bin Khalifah al-Kalbi yang kemudian sosoknya ya, diserupai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi hadis ini ya, menunjukkan kepada kita terkait dengan Islam, iman dan juga ihsan, juga tentang tanda-tanda dari hari kiamat. Ya. Kemudian juga di sini ya, hadis pelajaran tentang ta'lim tariqah su'al wal jawab. Bagaimana metode tanya dan jawab, karena hadis ini bentuknya apa? Metodenya apa? Tanya dan jawab. Jibril bertanya pada Nabi SAW menjawab. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab menjawab. Kemudian terkait dengan kalau ini. Baik, nyaman Allah. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan kita lanjutkan pada landasan berikutnya, yaitu ma'rifat Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Sallallahu Alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.